Halo guys, selamat datang di channel GKSCD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gamepad Nova Pro gitu ya. Nah, apa yang akan saya bahas? Mari kita saksikan. Oke, pertama-tama ini dia gamepadnya. Seperti yang saya bilang itu cukup oke. Dan yang ingin saya bahas itu mengenai ini ya, video disassembly-nya atau membongkarnya sudah ada. Jadi buat kalian yang ingin membongkar dan memodifikasi bisa melihat video dari Groundsik ya. Dan mungkin kalian sudah lihat ada ikon DS for Windows-nya ya. Itu juga saya akan bahas di video kali ini. Nah ya, mengapa saya memberitahukan video bongkar-bongkar gitu ya? Karena saya itu sudah bongkar ya. Sudah bongkar ini gamepad dan prosedurnya mirip dengan ini. Posisi skrup-skrupnya, pilar-pilar skrupnya juga mirip ya. Di sini, nah di sini sama di sini gitu ya. Nah, sama gitu ya. Di sini. Kalau untuk EOS itu lebih ke sana ya, lebih keluar sedikit. Nah, lebih di sini lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau si Nova Pro lebih ke dalam ya, dekat dengan soket baterainya itu. Yang kemarin saya bilang itu terjepit nggak saya. Dan di sini gitu ya, itu sama. Ya, mirip-mirip lah gitu. Itu pertama kali saya beli itu saya tidak berani full bongkar back covernya ya, karena ya saya takut juga. Jadi saya buka sedikit kayak kayak membuka durian gitu. Cuma nggak sampai kebuka ya. Nah, lalu saya lepaskan itu kabelnya dari jepitan si pilar ini, dari tiang ini ya, skrupnya itu ya, dudukan skrup. Nah itulah. Nah habis itu ya saya sehari 2 hari penasaran gitu ya, jadi saya buka sendiri gitu ya. Dan saya tidak rekam karena saya tidak punya setup kamera yang seperti ini gitu ya. Saya cuma punya HP ini aja gitu ya. Saya ingin memberitahukan apa saja yang saya modifikasi gitu. Ya pertama-tama pasti itu ya, jalur kabelnya ini, lihat baterainya itu sudah saya ke ataskan gitu, melewati ini, jadi tombol trigger ini tidak terhalangin oleh kabel. Jadi bagus ya kalau dibikin jalurnya tuh ke atas, nah bukan ke bawah. Kalau ke bawah itu kena ini nanti skrupnya, dudukan skrup gitu ya. Nah hal yang kedua yang saya modifikasi itu tombol L1 dan R1 ya. Gimana itu modifannya gitu ya, makanya saya tunjukkan di video ini. Ini bentuk desain L1 dan R1 nya itu sama gitu ya, bahkan L2 dan R2 nya juga sama dengan EOS Pro. Nah makanya untungnya si Groundsik ini bikin video disassembly nya tuh mantap juga gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini jelas ini ada tombol L1 atau R1 lah gitu ya. Itu bentuknya kayak siku gitu ya. Nah, terus di sini ada tempat penyangganya supaya tidak bergerak-gerak gitu ya. Terus dia menekan micro switch di sini. Nah, micro switch-nya ini yang suaranya jelek. Jadi apa yang saya lakukan, saya lumasi gitu ya. Dan inilah hasilnya gitu ya, atau suaranya gitu, kalian bisa dengar ya. Nah seperti itu suaranya. Dan mengapa tombolnya ini lebih keras di sini dibandingkan di sini? Ya karena konsepnya itu tadi, konsep seperti jungkat-jungkit gitu ya. Nah, kalau di sini kalian nekannya di sini itu bakal berat. Tapi kalau kalian di sini nekannya bakal ringan karena tumpuannya di sini. Tumpuannya di sini, terus gaya yang dihasilkan tuh di sini untuk menekan tombol ini gitu. Kalau di sini jadinya gaya yang kita butuhkan itu lebih besar.
ketimbang di sini gitu ya. Itu ya secara fisikanya. Anjay. Coba, coba saja kalau tumpuannya tuh diubah di sini gitu ya. Pasti super ringan gitu. Tapi itu tidak masalah bagi saya karena semuanya butuh adaptasi saja gitu ya. Di sini ya sudah enak juga posisinya kalau tumpuannya di sini. Nah, itu tadi tombolnya L1 dan R1-nya. Terus modifikasi apa lagi yang saya buat di dalam gamepad ini gitu ya. Perlu diingat modifikasi yang saya lakukan ini tidak berkaitan dengan visual ya, melainkan dengan akustiknya gitu ya. Jadi L3 dan R3-nya itu yang saya bikin halus suaranya dengan cara dilumasi gitu ya. Kalian dengarkan ya. Nah, itu L3-nya. Kita coba R3-nya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih cukup silent dan lebih enak gitu ya. Kalau pendapat saya sendiri. Dan itu saja yang saya modif gitu ya. Cukup sedikit yang saya modif karena saya tidak mau pusing ya, dan saya sudah ingin main game cepat gitu ya. Jadi saya modifnya sedikit saja. Nah, masuk ke bagian hal yang menarik dari video ini yang saya temukan. Perbedaannya di EOS Pro sama di Nova Pro. Perlu diingat ini saya tidak tahu punyanya Groundsik itu EOS Pro-nya batch pertama dan batch kedua itu sama atau tidak itunya ya. Desain PCB boardnya. Jadi yang saya temukan di video ini, desain PCB board yang saya temukan di sini itu sedikit lebih jadul. Karena apa? Karena motor vibrationnya itu disolder ke boardnya. Dan di sini kenapa saya bisa bilang sedikit lebih tidak jadul? Karena motor vibrationnya pakai dudukan soket gitu ya. Nah ini soketnya nih. Bisa dilepas pasang tanpa perlu khawatir kalau dibongkar itu menggantung-gantung dan ujung-ujungnya lepas gitu ya. Itu yang saya temukan gitu. Mungkin kalian menemukan perbedaan yang sudah bongkar itu, tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. Saya tidak detail karena saya ingin bermain game cepat gitu ya. Saya tidak pedulikan yang lain. Yang penting main gitu. Nah, untuk sisi fungsi gitu, mari kita bahas fungsi. Oke, untuk sisi fungsinya itu saya menggunakan aplikasi DS4 Windows atau DS4 Windows gitu ya. Saya menggunakan Bluetooth connection. Nah, ini profile ya. Kalian bisa edit untuk melihat gimana sih latensinya itu. Nah, seperti ini ya. Kurang stabil. Ini bisa dikarenakan saya menggunakan keyboard Bluetooth dan mouse Bluetooth juga. Itu berpengaruh gitu ya. Nah, untuk latensinya ini segini gitu ya. Kalau kalian pakai kabel itu lebih stabil pastinya. Untuk dari softwarenya dia itu mendeteksi 250 Hz. Ya, tapi memang ini bisa diubah. Tapi saya menemukan keunikan di gamepad ini gitu ya. Nah, ini coba saya matikan dulu. Ini videonya agak panjang ya. Mungkin kan bisa nonton 2 hari gitu. Jadi sehari 10 menit gitu. Misal saya max gitu ya. Terus saya apply. Nah, terus saya ke light bar. Apa nih? Lampunya ya. Terus saya ubah ke rednya tuh maksimal. Nah, maksimal udah. Tapi di sini ya tidak update. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Kalian kembalikan lagi ke 250 Hz gitu. Nah, mungkin latensinya sekitaran segitu ya. 4 milisecond gitu. Terus kalian apply lagi di sini. Terus kalian ke light bar ya. Tadi kan merah kan, ini kan ya jadi merah gitu ya. Terus kalian ke green. Nah, kalau naikkan pelan-pelan nih greennya nih, ini saya masih klik. Ini mouse-nya saya dekatkan aja deh ke gamepadnya. Nah, ini ya. Kalian lihat mouse saya ini bergerak mouse saya.
menggerakkan slider gitu ya. Misalnya blue-nya saya naik turunkan, itu jadi putih. Atau saya pakai satu warna aja ya, misalnya merah. Nah ini saya gelapkan, terangkan, naikkan. Jadi menurut saya ya, ini paling stabilnya di 250 Hz. Jadi saya bisa membilang polling rate-nya itu cuma 250 Hz. Itu pun dengan aplikasi yang saya tes, DS for Windows gitu. Jadi untuk masalah gyro-nya yang saya temukan itu cukup aneh gitu ya. Kalau di mode Bluetooth, kalau di swivel gitu, atau bisa dibilang motionnya tuh yaw, YAW gitu. Tulisannya hurufnya seperti itu ya, tapi saya tidak tahu bacanya. Saya bilangnya swivel aja ya gitu ya. Nah swivel seperti ini, itu dia kebalik. Kalau di mode Bluetooth, kalau swivel ke kiri, layarnya ke kanan gitu ya, dan sebaliknya ya. Dan untuk rollnya atau rotate-nya, saya pakai bahasa monitor ya, rotate, supaya mengerti itu. Kalau di stick itu roll itu normal aja. Kalau kita putar ke arah kiri, dia layarnya ke kiri, dan sebaliknya ya, ke kanan. Nah itu cukup aneh gitu ya. Dan untuk tilt itu sepertinya tilt. Nah itu normal. Kalau tilt ke atas, dia layarnya ke atas. Kalau tilt ke bawah, layarnya ke bawah gitu. Itu normal. Cuma ini ya, swivelnya aja yang kebalik ya. Tapi ini bisa diatasi dengan kalian pakai mode kabel atau wire. Itu normal semuanya. Mau swivelnya, mau tiltnya, mau rotate-nya juga aman semuanya. Kalau gyronya seperti itu. Masalahnya yang saya temui gitu ya, di 3 minggu terakhir ini ya, saya temui sejauh ini gitu ya. Dan saya kira itu masa baru beli sudah drifting gitu ya. Gamepad yang kiri gitu ya. Karena setelah saya mainkan cukup lama dengan mode circularity-nya yang itu ya, yang bulat sempurna gitu ya, itu pas saya kebawahkan itu tidak penuh, selalu mentok, misalnya mentok di sini gitu ya. Ini saya simulasikan saja. Nah mentok di sini, jadi karakter saya itu tidak bisa berjalan mundur ke belakang, berlari gitu ya, cuma berjalan mundur tuh, nggak bisa lari mundur. Jadi saya untungnya setelah saya beli itu, ternyata firmware yang dipasangkan di sini sudah terbaru. Jadi saya bisa mengubah circularity-nya jadi square. Nah ini square ya, kalian lihat. Nah ini square, bisa sampai ke pojokan sana gitu ya. Nah setelah mengubah square gini, itu saya bermain berjam-jam pun tidak tidak ada masalah seperti itu lagi. Dan saya memutuskan untuk main di circularity yang persegi gitu ya, karena ini sudah cukup presisi. Jadi untuk apa gitu ya yang bulat sempurna gitu, itu menurut saya ya. Nah bagaimana dengan baterainya? Baterainya itu di websitenya bilang itu 600 mAh, tapi di sini 1000 mAh. Ini saya coba tes itu 8 jam bermain gitu ya. Dengan catatan tuh vibration motornya itu 50% saja. Nah untuk masalah speakernya bagaimana gitu ya. Speakernya itu hanya bisa berfungsi kalau kalian menggunakan mode kabel. Dan setelah kalian menggunakan mode kabel itu disarankan gitu ya, aplikasi ini dihentikan atau di close, ditutup. Nah DS for Windows-nya ditutup karena itu sudah otomatis kedetek sebagai DualShock 4 gitu ya. Dan suara yang muncul di speaker ini tidak semuanya gitu ya, cuma sound effect aja yang
di game-game yang support gitu ya. Kalau gamenya tidak support ya memang berarti tidak bisa. Untuk pertama kali kalian colokkan itu, suara yang ada di Windowsnya itu keluar semuanya di speaker kecil ini ya. Jadi kalian tuh harus mengubah ke default. Ya di sini ya, select a sound output, itu select. Nah terus kalian ke speaker. Nah ini kan belum dikonekkan pakai kabel ya, jadi tidak ada opsi untuk speaker yang di sini gitu ya. Nah nanti muncul ada dua pilihan gitu ya. Jadi kalian pilih yang speaker yang ini, yang di laptop. Dalam kasus saya, tenang aja, walaupun speaker defaultnya ke laptop atau ke komputer kalian, suara di sini tetap nyala gitu ya. Untuk game yang support ya, ini sudah saya coba dan percayalah berfungsi gitu ya. Suaranya ya Gegere ini cuma mengeluarkan suara sound effect, jadi saya kira tidak ada masalah yang berarti gitu lah. Oke, begitu saja penemuan-penemuan yang saya temukan gitu ya. Sejauh ini mungkin 3 minggu kali ya. Itu saja yang saya temukan dan saya modifikasi gitu, yang saya bagikan ke kalian. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi seperti biasa. GKSTD out. Ini firmware-nya ini belum update juga nih. Harusnya diupdate sih, soalnya lighting-nya itu tidak ke-save gitu ya.